Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah sedang berada di sebuah sekolah dasar sebagai ilustrasi unek-unek yang akan Abah keluarkan. Keprihatinan lah. Sebelum Abah lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng teman-temannya. Setelah memperhatikan, menilai, mendengar dari beberapa pihak, sungguh Abah prihatin dengan kondisi pendidikan, dunia pendidikan kita saat ini. Jauh sekali kalau dibandingkan dengan zaman dahulu. Zaman dahulu pengabdian itu sangat terasa sekali. Hubungan antara guru dan murid itu hubungannya layak, lebih disebut sebagai hubungan antara orang tua dan anaknya. Jadi ada kasih sayang di sana. Ada kasih sayang. Guru sedih apabila kondisi siswanya terbelakang lah. Apalagi zaman dulu ada kontrol dari penilik, itu betul-betul menjadi bagian dari kekhawatiran apabila siswanya gagal menjawab itu. Bagi zaman dulu itu hubungan antara guru dan murid itu betul-betul terasa, sampai keluar dari sekolah itu juga untuk guru-guru SD itu tetap melekat, karena tanpa guru-guru tersebut kita tidak jadi apa-apa. Zaman dulu sangat memperhatikan sekali masalah karakter dan budi pekerti, di samping pengetahuan keilmuan. Tapi sekarang sudah jauh berubah. Ikatan antara guru dan murid sudah tidak seperti dulu lagi. Hanya hubungannya hubungan kerja saja. Yang satu mengajar tugasnya, yang satu siswanya menerima ilmu. Setinggi apapun serapan siswa itu tidak menjadi ukuran. Jadi yang penting kurikulum sudah disampaikan, maka selesailah tugas. Bagaimana kemampuan siswanya entahlah. Malahan di kelas-kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu ada fenomena yang kurang sedap didengar. Karena raport kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu akan diperhitung. Mempengaruhi juga ke jenjang berikutnya di SMP, di kelas 7. Maka orang tua siswa berlomba-lomba mempengaruhi gurunya untuk supaya putrinya atau putranya mendapat nilai bagus. Dan
dan itu merupakan racun bagi dunia pendidikan kita, karena yang pandai dan yang kurang pandai itu jadi sumir, tergantung orang tuanya dan gurunya itu. Dan yang lebih prihatin lagi, saat ini sekolah bukan tempat yang aman bagi para siswa. Tidak jarang ada bullying antar sama siswa, bahkan antara guru ke siswanya. Itu sudah bukan cerita lagi. Sampai ada yang klimaknya karena beban psikologis yang diterima siswa, akibat itu ada yang sampai berani membakar sekolahnya sendiri karena kesalnya, karena dendamnya muncul ke pendidikan, ke gurunya. Di samping itu juga kita sering mendengar peristiwa-peristiwa tawuran antar sekolah yang merupakan salah satu produk juga dari dunia pendidikan kita, dan tidak tanggung-tanggung udah mengarah ke kriminalitas dengan membawa senjata tajam, dan korban jiwa pun tidak jarang terjadi, apalagi yang luka-luka. Juga yang sekarang sedang marak itu pelecehan yang dilakukan oleh guru-gurunya, dari tingkat sekolah umum, sekolah agama, sampai ke tingkat pesantren. Itu marak terjadi. Di berita-berita itu kerap, tiap hari, tidak ada pernah kosong. Jadi mau dibawa kemana kita ini, pendidikan kita ini, siswa-siswa kita ini? Ambisi orang tua menjadi begitu mengotori, meracuni dunia pendidikan kita, dan perilaku guru juga, karena tanpa ada take and give ya nggak mungkin lah. Dan itu bukan cerita, banyak cerita yang dapat diterima. Itu saja keprihatinan Abah kali ini. Jadi kalau zaman dulu ada POMG, persatuan orang tua murid dan guru, itu apabila ada kasus. Kalau sekarang ada Korlas yang tugasnya tidak seperti guru saja. Mereka penghubung antara guru sampai pelajaran, jadwal pelajaran apa-apa udah didapatnya dari Korlas, bukan dari guru. Kalau zaman dulu gurunya bilang ke siswa, orang tua tidak tahu apa-apa, kecuali ada masalah baru timbul. Dan keprihatinan berikutnya, kalau zaman dulu walaupun jarang bertemu, tapi ada ikatan sehati antara orang tua murid dan gurunya. Contoh yang Abah alami, satu saat Abah nakal, disetrap lah sama guru. Abah lapor ke orang tua. Besoknya orang tua datang ke sekolah, tapi bukannya memarahi, malahan minta maaf bahwa anaknya sudah nakal. Dan di depan guru itu orang tua Abah bilang, kamu punya 2 ibu,
Ibu yang satu adalah ibu yang membesarkan kamu di rumah. Dan ibumu yang kedua adalah gurumu di sini yang mengajari kamu untuk menjadi seorang yang berguna. Jadi turutilah keduanya. Dan itu sangat tertanam dalam hati Abah. Karena kecintaan Abah itu, maka Abah sempat mengantar ibu guru Abah sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan Abah sedih kehilangan ibu guru Abah, seperti layaknya sama ketika Abah ditinggal oleh ibu kandung Abah. Kesedihannya sama, tidak berbeda. Abah kehilangan dua wanita yang betul-betul sangat berjasa pada kehidupan Abah. Mungkin hal itu tidak akan dialami lagi oleh siswa sekarang, karena hubungan antara guru dan muridnya udah hubungan kerja saja. Tidak ada lagi hubungan antar hati. Tidak ada lagi hubungan cinta antara orang tua dan murid dan anaknya. Dan itu yang hilang dari dunia pendidikan kita. Entah mau dibawa kemana dunia pendidikan kita ketika komersialisasi sudah merambahnya ke dunia pendidikan. Itu saja yang dapat Abah sampaikan. Semoga ada manfaat, dan mohon maaf apabila tidak berkenan. Abah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.